semenjak orasi udah bubar. Gue banyak tuh diajak siaran. Apa gue bang? Gue ngomongnya belepotan. Justru semakin banyak gue ngomong semakin kelihatan begonya. Kan dibiasain. Anggap aja nggak ada. Bung lu di mana? Sini aja lu aja. Ini hostnya lu kan? Ya siapa aja lah. Lu lah lebih pas lu lah. Ya apaan lu? Gua kan cuma bisa gitu doang. Udah hidup nih. Anggap aja nggak ada. AFF, Piala Asia, Piala Dunia U20, Si game. SEA Games, Piala Asia U23 ya kalau nggak salah juga ya. Set ya, 25. Apa tahun Asia U20. Ini, for the next 1 year lah. Piala Asia kesini lagi lah pasti daftar. Pasti Nanti cincai lah. udah tahu petanya keren tendangan. Comani. Nih bolanya susah lu gila Giro. Dia emang gol-gol justru yang aneh-aneh malah bisa. Cak. Nah, ada IG-nya. Harpa, berapa hari Harpa? Gua dari 27 10 11 3 minggu ya? 2 minggu lah. 2 minggu. 2,5 minggu. Banyak nih kayaknya, lebih banyak dari kita nih budgetnya. Wah, dia mah jangan lo tanya. Dari tahun berapa dia? Ya jangan ditanya makanya. Kita nggak ada sponsor aja 3 hari udah mau pulang gua. Gua ada juga sponsor gua. Yang di atas. Lo mulainya yang final-final champion kan dulu? Iya, karena kan ikutan bola Eropa League, Liga Champions. Debutan juga lo bikin kartunya Snappy. Bisa lolos FIFA akreditasi bingung gua. Apa itu kartu wartawannya Snappy? Gua kasih tau aja lo. Ingat gak sih waktu itu lo ada kalau nggak salah Bung Kesit. Ini Bung Kesit nih. Main wartawan ngaku-ngaku nyatakan di Snappy. Terus dia ngeliat gue kayak ini gue kecolongan nih. Terus setelah itu kalau ngurus-ngurus kayak liputan bola di lokal harus menyertakan itu kayak apa ya badan hukumnya gitu loh kayak semacam itu. Oh, Gue baca udahlah masa gue udah selesai berarti. lu nikmatin banget lah ya Apa? begini. Yang ini? Musiknya keliling-keliling stadion lu. Iyalah. Loh, itu spiritualnya. Makanya gue kalau sama si Divo kan beda. Kalau Divo dia kalau lu kan tempat duduknya agak mau yang proper kan. Iya. Kalau gua asal di dalam stadion mau di WC juga nggak masalah. Maksudnya asal di stadion lo. Hah? Kalau di WC lu nggak di dalam stadion lo. Kayak misalnya ada WC, tapi bisa ngeliat ke lapangan gitu. Oh. Nggak masalah. Gue tuh yang ini hype-nya gitu. Karena kalau mau nonton bola mah di TV aja lebih enak. Melihat orang kelakuan orang-orangnya tuh. Kalau gue tuh emang timnas banget sih, jadi udah kayak yang nggak seru aja nonton pertandingan lain. Vibes-nya dapat, cuman ya standar lah gitu. Cuma kalau timnas lawan Kalau timnas nggak usah ditanya juga sebenarnya bro. Itu Iya. lebih mantap lagi. Cuman kan hajatan ini kan yang emang lagi ada begini ya udahlah. Kamboja aja, kalau timnas ketemu Kamboja, gua kayak ketemu siapa gitu ya, menang gitu kan, menang gede gitu loh. Enak aja, cuman kalau Piala Dunia ini rasanya kayak yang ya udah gitu loh. Yang menang juga timnas orang lain gitu loh. Terus kan kalau lagi sampai bandara, misalnya kita Malaysia lah, sampai Kuala Lumpur ketemu ada orang Indonesia, datang Iya. itu yang sebenarnya yang lebih serunya itu mulai dari berangkat di pesawat ada orang Indonesia sampai di hotel. Begitu pertandingan mah ya udahlah nonton di TV juga bisa. Tapi gue yakin sini tahun ini kita juara Indonesia AFF. Amin. Mudah-mudahan. Thailand juga kan katanya nurunin ini ya. Ya, lapis Lapis kedua. tujuh. Kedua. Habis 7. Cuman gue tuh nggak pernah percaya Thailand. Setiap mau AFF, Thailand selalu membuat drama seperti itu. Seakan-akan dia itu Nah, gue juga nggak mau nih cuek aja. ya nggak biasanya. pakai pemain inti lah, pemain inti gue nggak dapat izin dan lain-lain. At the end,
full tim juga. Yang waktu itu full tim ya? Full tim lah. Tahun 2020 ya. Kalau ngomongin timnas hati-hati deh. Gue. Kenapa? Timnas mah Ya gua kan, masalah. kalau ngomongin bola Indonesia kan lu tahu lagi Kalau klub, kalau timnas mah gue Timnas sih udah pasti satu arah ya, sama ya. Kalau gua bahas bola Indonesia ntar aja deh. Maksudnya Baru, klub baru, lokal. baru nikah soalnya. Tuh, yang ini udah resmi ya si coba Sandy Walsh ya? Sandy Walsh cuman Udah main pingpong. udah Udah main resmi, pingpong. udah latihan juga kemarin. Iya, maksudnya sama Iwan Bule udah main. Oh, apa hubungannya gitu. Ya udah resmi lah. Cuman belum tentu bisa memperkuat di AFF dia. Masalahnya Liga Belgia juga jalan setelah ini. Izinnya. Tapi kalau Jordi Amat mudah-mudahan bisa memperkuat. Tapi lu nggak sini lagi banyak orang Eropa sih ya. Kayak lu udah ngalamin nggak ditanya sama fans salah satu negara yang main beneran ya kayak lu terbang sini cuma buat ini bukan negara lu gitu. Ada nggak yang nanya? Gua belum. Oh, belum ya? Belum. Itu Kalau lu udah- pertanyaan paling sering gitu maksudnya kalau ini Qatar oke lah 7 jam 8 jam ya. Ya kita ke Ke Rusia sama Prancis. ya itu 14 kan 15 jam. Terus kayak kita nonton ke Inggris, itu pasti pertanyaannya kayak Benar. lu orang gila ya. Gue masih ingat tuh. Klub lu nggak ada, negara lu nggak ada. Gue masih ingat waktu di Prancis tuh, gue mau ke Fanfest, ada pendukung Portugal. Terus dia tanya, lu ngapain di sini? Gue bilang mau liputan nonton bola kan. Emang negara lu lolos katanya, dalam hati gue. Nah, Euro gimana caranya Indonesia lolos ke Euro? Enggak, gue bilang begini kita suka bola begini. Mereka tuh kayak nggak apa sih, nggak percaya lah gitu. Iyalah. Karena butuh effort banget kan buat kesana. Gila. Import, tenaga, duit. Sama hoki, Apa? sama hoki, beli juga itu. Sama harus belajar. Kalau gua tuh sekarang fokusnya mengedukasi netizen, entah pun itu netizen manapun, pokoknya jangan sama kayak gua. Oh, Kemarin. dia nggak well prepare. Tapi kayak si Afif tuh, dia kan awal dulu kan nanya-nanya ke gua kan, gimana sih Bu? Yang dia dapat ke Spanyol. Iya, ya maksudnya gue seneng gitu loh. Berarti dia sungguh-sungguh tuh tanya, terus kayaknya mungkin berarti dia routing, dia cari, dia akhirnya gue lihat udah di Barcelona juga, nih cakep ini nih orang. Dari Petamburan ke Spanyol. Dia itu ya apa? Stand up ya? Nah, Padahal banyak orang yang pertanyaannya tuh kayak ada 10 pertanyaan lah di kepala mentor, gimana cara begini, gimana dia segala macam. Tapi begitu udah ngurusin sampai sana ternyata gak susah ya. ya ada orang yang kalau belum ada sponsor nggak mau jalan. Oh lain tuh. Ada orang yang udah dapet sponsor tapi juga males-malesan. Oh. Jadi emang karena sponsornya makanya dia jalan, bukan karena dia mau jalan. Ya. Gua contohnya. Ya, misalnya karena dia kan timnas banget. Tapi ada juga yang emang murni dia pengen experience, ya kan? Dan itu menurut gue yang tipe-tipe orang-orang nonton ini tuh itu tipe-tipenya kan. Karena gue Macem ya. tapi gue ngeliat ada yang fans garis keras negara tuh memang dia nabung tuh khusus buat negaranya tanding ke luar negeri. Negara Kayak nonton Inggris. Oh. Timnasnya. Apa mereka bukan yang duitnya lebih, tapi emang udah dia dedicated untuk gua timnas gua main dimanapun gua akan jalan gitu. Gila sih. Ada tuh. Jadi lo bisa bayangin ya penonton bisa kecewa sama pemain, tapi pemain juga dapat tekanan karena gua harus bertanggung jawab sama penonton nih. Iya. Jauh-jauh orang mungkin misalnya kayak kredit rumah nggak jadi buat beli tiket. Ya gitu. Lah Brazil itu berapa banyak supporternya ke Qatar? Tapi gila men, paling banyak Argentina menurut gua. Argentina. Argentina. Wah gila itu. Terus Harry Kane kemarin gagal penalti. Coba lo bayangin tuh beban mentalnya. Iya. Gila. Ayo. Kayak Bang Southgate yang langsung meluk. Nah, karena dia gagal juga. I know how it feels.
26 years ago. Tapi driver gue tadi bilang itu karena nggak ada yang confidence pemain Inggris lain. Bukan karena Harry Kane-nya yang mau 2 kali, bener juga. Oh. Tapi bukannya emang udah ini dia ya ditentuin ya? Nggak, biasanya kan emang nggak nyampe 2 kali dia orang yang sama. Ya biar nggak ini ya beban ya. Iya, sama kebaca. Cuman kena bully nggak dia ya? Nggak. Kalau yang kemarin di stadion nggak. Soalnya tit. Nah. Kalau race pertama Saka ya. Nggak, itu cuman bercanda. Enggak, kalau di Indonesia siapapun itu, kalau kejadian kayak semalam, siapapun itu, entah lu naturalisasi, entah lu Apa siapa? pemain lokal, Oh, di entah kolom lu komen habis. Iya, di kolom komen lu tetap dibully. Oh iya? Iya, mau Padahal gimana itu- pun. Tapi Harry Kane juga menurut gue iya. Nggak, yang di Inggris sama media pasti tetap ada yang kritik dia lah. Cuman nggak di apa ya? Kayaknya sih feeling gua nggak dibully habis-habisan. Ya, Nggak tahu kenapa ya. Tapi emang kalau di Indonesia gitu. Di Indonesia? Maksudnya kalau gitu kan tendangan begitu shit happens lah, orang sekali-sekali apes Oh, gitu. enggak. Kalau Lain di- kecuali gini loh. Kecuali kalau misalnya lu inget ya, tahun 98 David Beckham, dia sengaja tuh kepancing nendang si Diego Simeone, gara-gara kebodohan dia jadi kena kartu merah. Tapi kalau lu nendang penalti nggak masuk kan ya kadang terjadi lah. Sekarang gue contohin kalau di timnas itu ada Dedik. Dedik itu mainnya menurut gue di timnas jauh beda dengan dia di klub. Di klub. Ntar Dedik ini yang di Arema ya? Di Arema, Jadi Dedik. senior. Dan dia itu menyia-nyiakan banyak peluang gitu loh. Di timnas waktu dia tampil dan dia mainnya kurang semangat. Sampai hari ini, sampai dia nggak dipanggil lagi ke timnas, dia masih dibully. Buset, di kolom komennya. Di kolom komentar manapun kita bahas timnas, kita bahas striker, dia tetap iyalah bukan Dedik, iyalah bukan itu. Jadi sorry to say memang netizen kita levelnya seperti itu. jadi Drogba. Dedik Drogba yang kemarin cetak 2 gol kan, Iya. muncul lagi. Kenapa di timnas nggak begini? Dedik is back gitu. Britania kan juga kan. Iya, Kalau di klub, di klub bagus banget nih. ya. Ya masalahnya mungkin pas lagi main level internasional tendangannya beda. Main luar tendangannya mungkin beda tuh gawangnya. Iya benar. Itu alasan yang empiris. Benar. Yang Dan- mana? Siapa yang ngasih contohnya gak enak? Dan jangankan level pemain timnas ya, yang sekarang levelnya legend plus Watching together. plus pelatih legend plus pelatih timnas Markus tuh. Case 2010, 12 tahun yang lalu. Nah, 12 tahun yang lalu sampai sekarang masih dibahas, apalagi ketika dia blunder kemarin perihal local pride dan lain-lain. Itu orang membahas kejadian 12 tahun yang lalu loh. Dia di AFF, isu-isu dia ada yang miring-miring, berita-berita miring itu masih tetap dibahas di kolom komentar. Jadi hati-hati banget lah buat pemain-pemain tim. padahal kan semua sebenarnya banyak kejadian kan. Pemain ada yang bagus di klub, nggak bagus di negara. Iya. Ada kebalikannya. Mana-mana ada padahal. Pasti ada. Kayak inilah. Maguire lah udah paling ekstrim. Iya, Maguire ya udah Dia kan di negaranya bagus, bagus banget di MU. MU-nya begitulah. Jadi badut. Jadi badut lah, gua fans MU, gua tahu dia. Iya. Gak- Dan kemarin ada itunya, ada chance-nya, masih banyak yang nyanyiin. Oh iya apa? Iya. Harry Maguire. Oh. Ada tuh gue rekam. Lagunya buat Harry Maguire. Mendukung apa? Mendukung, Oh, mendukung. Ada ininya he drinks vodka and Yankee apa gitu. Cuman sebenarnya tanggung jawab influencer sama akun-akun bola sih untuk mengedukasi netizen kita. Cuman ya lu sekuat apapun edukasi nggak bisa juga. Mau gimana pun. Ya mungkin ada sebagian yang masuk yang terus dia udah nggak bully-bully lagi, tapi masih tetap mayoritas tetap masih ngebully, apalagi case-nya gagal penalti itu kayak Harry Kane kemarin, susah tidur dia, nggak main IG lagi dia sebulan kemudian baru posting. Itu pasti baca buka sosmed males ya. Iya. Ya dan itu sih menurut gua ada yang emang murni dari berbagai orang ngasih komen tentang pemain itu satu. Ada kedua yang FOMO juga, yang rame lagi begituin ini dia Iya. ikutan rame masuk di situ. Yang jahat tuh kalau yang framing. Nah yang framing begini kan kadang-kadang
memang bisa di-create kan, bisa di-create. Nah itu yang menurut gua kadang jahat, karena dari framing itu dia bawa yang lain-lain, dia punya grupnya juga tuh buat bikin rame. Nah poinnya adalah si pemain ini level apapun dia udah harus tahu resiko jadi pemain bola di sini. Iya. Udah, jangan Gitu. baper. Sesimpel itu aja udah. Tapi itu sih bedanya sekarang kan sosmed kan. Jadi orang ngomong apa langsung nyampe ke halaman muka lu. Iya dong. Kalau tahun 90-an kan paling di koran baca. Koran cetaknya masih besok. Dan orang itu nggak bisa langsung. Nggak langsung ke halaman depan rumah lu kan. Iya, makanya. Paling lu lagi lewat ke supermarket. Tapi kan kita juga nggak pernah tahu juga sih, like menurut gua kayak Meksiko ya, itu kan juga agama juga tuh bola kan. Iya. Ya terus Amerika Selatan apalagi itu ya kita nggak pernah tahu juga kan begitu dia balik ke negaranya. Ya kayak dulu Escobar kan. Nah iya. Tidor. Mas gua kalau pemain-pemain top yang dari negara-negara gede kita bisa tetap dapat beritanya kalau di negaranya dia akhirnya dibully apa disambut. Oh. Tapi kalau yang kayak negara-negara lain yang nggak ada beritanya juga, kan kita nggak tahu juga tuh siksaan dari Iya, kita ininya. nggak ngikutin ya. Karena mungkin yang nonton bola datang untuk mendukung itu sama yang netizen yang cuman Iya, pakai cuma jari itu jempol. beda bos. Iya. Ya kita lah ngelihat kayak Qatar gini kan. Iya. Waktu kita sebelum ke Qatar sama setelah ngeliat Qatar kan beda. Kita bisa ngeliat langsung oh begini ternyata ya. Dia gagalnya cuman timnasnya. Siap. Oh iya. Penyelenggaranya Nah, menurut sih. gua oke, tapi timnasnya sih. Rekor paling jelek tuan rumah di Kalau nggak Panjang salah, sejarah. Afrika Selatan masih ada seri, ingat gua dulu. Nah iya, makanya ini kan kalah tiga-tiganya kan. Terus ada gua nonton meme. Nggak bisa golin. Satu. Ada golin. Ada, kira. Satu lawan- golin. Lawan Belanda 3-1. 2-0, Dari kedua. Dari Yang kedua. kedua 3-1. Lawan Senegal apa Ghana ya? Antara itu. Kayaknya Nggak segrup enggak, itu. nggak segrup itu Ghana sama Senegal. Pertama kan lawan Ekuador berarti lawan Senegal golnya. Ya, Senegal. Senegal. Kalau lawan Ekuador kan kosong kan dia. Lawan Belanda tuh sebenarnya kagak mau Belanda aja nggak mau bantai tuh. Serius, kan gua nonton kan, ini sih menghormatin tuan rumah nih Belanda nih. Tapi experience lu paling ini 2 minggu lebih di sini apa? Aduh, apa ya? Dari segi penonton kah atau pertandingannya? Nggak tahu. Apa aja? Itu aja. Apa ya? Waduh, susah banget ya. Berarti banyak. Nggak ada. Nggak ada atau banyak? Kayaknya setiap detik itu pengalaman. Cari aman. Enggak. Oh ini aja kali, yang Belanda Qatar. Itu kan sebenarnya kan kosong stadion. Oh. Dan tadi juga si Kak Afi kan cerita, Iya. saya juga ditawarin tuh. Iya kan suruh masuk kan? Iya. Pokoknya dia full Iya, pokoknya. kita juga tuh sama Valen tuh juga ngeliat tuh apaan ngantri di luar pada rebutan tiket tuh. Iya supaya penontonnya kelihatannya agak Tetap full. rame gitu. Ya, Ya, kemarin juga tuh. nah gue bilang istilahnya inilah Mbak, gue bilang Mbak, istilahnya mobil color dikit jadi didempul dikit lah, gue bilang nggak masalah lah. Itu sih yang paling kocak tuh tadi Lo pas ketipu. kita- Kalau dia Kalau gue udah ketipu itu. dia paling dia ketipu. Ketipu. Bukan ketipu apa? Agak apes Hangus, lah. hangus. Hangus. Apes. Gara-gara haya. Tapi pas di Qatarnya Luar biasa. ya kan. Untuk penyelenggaranya menurut gua luar biasa Oh, ya. gue ada jawaban dari pertanyaan lu tadi, sorry gue balik. Jadi justru gue sebelum berangkat ke Qatar itu sama pas mau pulang itu perjalanan spiritual gue. Sebelumnya lu Kan males. sebelumnya kan gue sakit. Jadi ini gue berangkat hari Minggu, Rabunya itu gue Selasa apa Rabu gitu, gue pulang naik motor jam 2 pagi nggak pakai jaket. Lupa umur kan, anjing sampai pagi gerges gini ya dalam hati. Akhirnya tuh anjing pulang udah diinfus hari kayaknya mau nggak berangkat. Gue udah hari Jumat itu gue udah bilang udah Sabtu pagi udah mau batalin aja besok berangkat. Cuman ada yang ngasih semangat lah supaya berangkat ya kan. Oh iya. Pasti dibahas ya. Terus berangkat, itu pun gue udah mau balik tanggal 7. Nah tapi karena nih ada teman-teman yang nyemangatin, akhirnya jadi sampai tanggal 11. Nah itu sih paling yang ini. Tadi juga udah niat nggak berangkat itu beneran. Udahlah di Jakarta. Iya lu kan cerita. Tapi lu harus bikin konten, Bang. Karena lu lama di sini lu harus bikin konten. Berapa yang harus dipersiapkan dari budgeting Ya, buat itu dari dulu gue bilang dia tuh. buat apa buat ke Piala Dunia karena
orang itu banyak banget yang pengen, banyak banget. Dan banyak yang masih bingung ya. Iya, dan banyak masih bingung. Gua harus nabung berapa nih? Mungkin gini, Untuk- kan nanti Qatar kan tuan rumah Piala Asia kan. Jadi Iya. ntar di situ aja. Iya, Jadi bisa. biar mereka ada bayangan tempat tinggal di mana. Iya. Transportasi. Cuman beda lah, beda namanya Piala Asia, Piala Dunia beda. Iya, Piala Dunia beda. Oh iya. Iya. Jadi Berarti ntar aja 2024 tuh. iya, netizen tahu, oh berarti untuk tiket pesawat sekian, hotel sekian, tiket sekian, dan lu juga harus kasih saran menurut gue ya. Kayak yang lu harus beli tiket dari setahun sebelum Walaupun gua nggak jalanin ya. 6 bulan. Iya lah, iya. Gua Cuman main jam 10, belinya jam 6 sore. gue sekarang setelah gue di Qatar, gue pengen Di di, planning. di Amerika nanti gue Planning. ketika buka udah jual belikan tiketnya, Ikutan. gue ikut beli dulu minimal. Colok-colok aja dulu. Colok dulu, karena Colok dulu. selisihnya luar biasa loh, banyak banget Asli. selisihnya. Asli. Kalau lu untuk berangkat itu oke, lu untuk bisnis juga oke banget. Gue ngajarin gimana jadi calo. Pokoknya kalau misalnya beli tiketnya dari yang sebelum turnamen sama saat turnamen itu bisa kasarnya 3 sampai 5 juta lah beda tiket, satu tiket lah. Iya. Misalnya. Kurang lebih ya. itu Kalau bisa gua lebih. YouTuber, gua udah mau bikin konten yang mana lu dari beli tiket di setiap match gitu loh, itu lu bisa nutupin tiket pesawat lu gitu. Jadi lu beli satu match 3 ya, cuman lu harus keluarin duit yang lumayan dulu. Karena di sini tuh tiket tuh bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat. Iya. Tiket harga 2 juta Jadi jadi 8. Sekarang tiket yang harga 6 juta nih kan, semifinal kan, 6 jutaan itu udah 20 juta. Iya. Dan kalau tiket pesawat lu sekali berangkat ke Amerika berapa ya? 15-17 ya? 20. Kalau tergantung kalau jauh-jauh hari mah bisa. Iya. Iya, Ya 15, 20 lah kita ambil ya. Lu jual 4 tiket, 5 tiket, lu bisa nutup tiket Bener, pesawat. gua mau bikin nanti konten itu. Itu Bahkan ini, ini beneran nih. Kalau lo Sebenarnya sebelum itu udah ada lagi Jerman. iya Piala Eropa. 2024. Nah, ini bisa nih. Lu apa? Cetak syal banyak-banyak dari Indonesia. ya Jual di sana. jual. Serius. Bener. Cuman di customnya harus hati-hati tuh. Gua ngajarin yang jelek. Nggak, cuman Bang, masalahnya margin lu jual shell Nah, itu nggak bisa nutupin enggak. buat lu tiket ataupun hotel. Gua rasa Ya buat nama-nama beli burger lah. iya, kalau buat makan masih oke. Cuma kalau tiket ini memang benar-benar lu bisa nutupin tiket pesawat, bisa buat akomodasi hotel. Oh ya, selisihnya tiket lebih gede ya. Iya, selisihnya jauh. Bisa Dan jutaan. memang agak gambling sih ketika itu nggak laku, ya udah Tapi pasti laku lah. pasti laku. Pasti laku. Kalau lu cari yang semifinal 16 besar itu udah pasti laku. Ngeri kan? Nggak mungkin enggak. Cabut ya? Cabut. Tapi kalau gua, lu kalau emang gini kan banyak orang yang merasa lebih pinter bola dari gua, nah ya, dan segala macam gitu. Tapi ya lu kalau misalnya emang gila bola, beneran gila, terus lu nggak punya keinginan untuk lu mau nonton Piala Dunia, Piala Eropa, Aneh gitu. bagi gua lu nggak gila bola. Iya. Karena ya ada orang bilang umrohnya Iya. penonton bola itu, Naik hajinya malah. ya makanya misalnya umrohnya misalnya nonton klub Ah, ya tanding, lo ke Liverpool, lo ke Milan, lo ke Madrid, hajinya Piala naik haji Dunia. Piala Dunia Iya, gitu. Nah, benar. kalau sampai keinginan itu nggak ada, Iya. sementara lo ngaku lo anak bola, lo Kredit. bukan gila bola berarti, karena experience-nya itu Oh, yang nggak bisa lo ganti dengan uang yang lo keluar. Kalau bahasa gue sorry gue tambahin, spiritual journey-nya itu yang lo kadang-kadang dapet apa tiba-tiba di tengah jalan. Soal bisa atau nggak soal kedua nih. Yang penting niatnya dulu kan, Berangkat maunya dulu, dulu. berangkat Iya. Jadi udah cocok nih orang berdua jadi marketing Euro nanti. Nah, Jadi nanti kita mau bikin turnya. Nah, itu. Jadi nanti kita akan membuka Iya. melalui Garuda Revolution karena dia Wey. pinter tuh dia kalau buat yang nabung-nabung, orang mau nyumbang-nyumbang tuh banyak tuh. Ah, Jadi nanti cocok. bisa aja dia buka tabungan di situ kan, yang mau ke Euro dari tahun ini udah bisa nabung. Iya benar. Iya. Kerja sama leasing atau bank ya. Cuman gue tuh Dan pengen dari tur. dulu bikin begitu kayak AFF kan. Ke Malaysia berapa sih bikin turnya? Ya. Dapat kan untung. Terus Cuman pasukan GR tuh nggak seneng dia kalau gue jualan terus dapat untung. oh, lo lebih ke yayasan. Iya, lebih ke yayasan aja. 2024 lah tuh dimainkan lah. Hah, gimana? Iya kan? Presiden?
nggak Euro. Oh. Maksudnya bikin program-program kayak gini, nonton. Ya dia harus yang sosial. Iya. Karena dia nggak boleh ngambil riba. Iya. Gue nggak boleh. Pokoknya gue nggak boleh seneng lah sama pasukan GR, udah nggak apa-apa. Oke, Oke. enjoy. Stay-nya masih semalam. Safe flight malam ini. Thank you. Gue masih Sampai- melanjutkan spiritual journey. Di semifinal ya. Semifinal 2 udah dapet, semifinal 1 kita lihat nanti apakah akhirnya akan dapat sesuatu apa enggak. Mudah-mudahan dapat. Tapi apapun itu pasti ada experience ya pokoknya. Pasti. Dan Itu aja. pokoknya gokil deh. Tapi gue saranin lu, kalau gue malah ya, kalau ditanya tadi pertanyaan gue sendiri adalah ini bisa dicontoh sama negara lain malah, membuat fan-fan village ini. Oh. Karena itu kan kayak festival musik kan yang punya begituan sebenarnya. Iya, iya. Yang nginep-nginep di tempat Di- konser. Iya betul. Nah, Kayak ini- Woodstock gitu kan. Iya, dan ini ternyata menurut gue menarik banget karena lu bisa kumpul semua fans. Lu Gokil sih. nongkrong ada tempat nobarnya, ada ininya, ada itu ya. Itu malah keren menurut gue. Keren banget. Tapi orang PSSI jangan tiru ini. Fan Village nggak cocok di Indonesia. Ada Oyo, ada Oyo, cuman 150.000 lu bisa tidur. Ya bisa. Sama juga. orang-orang Indonesia kan banyak dan mereka terlalu baik sama bule. Pasti lu nggak usah nginep di hotel, di rumah gua aja. Dan gua juga siap kok nampung bule, cewek tapi. Ya, ya. Thank you.